Sarah, tolong kumpulkan wortel sebanyak 1 kilogram untuk kelincimu ya. Oke, Ibu. Siap. Tetapi butuh berapa banyak wortel ya, Bu, untuk sampai seberat 1 kilogram? Cara agar kita mengetahui jumlah wortel dengan berat 1 kilogram, maka kita harus menggunakan sebuah alat. Alat apa itu, Bu? Alat yang kita gunakan yaitu timbangan. Timbangan ini berfungsi untuk mengetahui berat benda yang akan kita hitung. Oke, Bu. Sarah akan menggunakan timbangan untuk menghitung wortel sebanyak 1 kilogram. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Fine? Alhamdulillah. I hope you are fine and in a good condition. Friends, today we will study math again with me, Missy Is. But before we start our lesson today, let's pray together by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, teman-teman sudah siap? Teman-teman fokus? Dan mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Okay, friends. Are you ready to study? That's good. Teman-teman, apakah teman-teman tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Yap, betul sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai alat ukur berat benda. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar kita dapat mengetahui berat sebuah benda dan membaca berat benda menggunakan satuan baku. Yang akan kita pelajari di kelas 2 ini adalah kilogram, gram, dan ons. Tema kita minggu ini masih tema 6, subtema 2. Baiklah, teman-teman sudah siap ya dengan media yang sudah diinfokan sebelumnya? That's good. Hari ini kita akan belajar mengenai alat ukur berat benda. Apa sih alat yang digunakan untuk mengukur berat benda? Seperti yang kalian lihat di awal video pembelajaran tadi, di situ Siti terlihat kesulitan teman-teman untuk menyiapkan 1 kilogram wortel. Akhirnya, Ibu meminta Siti untuk menggunakan timbangan agar Siti dapat mengetahui berat benda secara pasti. Ya, jadi teman-teman, ketika kita menimbang sesuatu, menimbang berat benda, kita harus menggunakan timbangan agar kita mengetahui berat benda tersebut secara benar ataupun secara pasti. Ya, setelah ini Missy Is akan menjelaskan beberapa macam timbangan serta fungsinya. Kemudian juga kalian akan belajar mengenai satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut. Perhatikan dengan baik ya. Dalam kegiatan sehari-hari, pasti kalian pernah melihat atau mungkin kalian pernah mencobanya langsung ya, menimbang sebuah benda, menimbang berat sebuah benda. Ya, mungkin kalian di rumah sering menggunakan timbangan kue, timbangan badan, ataupun mungkin timbangan digital. Ya, dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali macam-macam timbangan. Ya, diantaranya tadi ada timbangan kue, timbangan badan, timbangan digital, timbangan bebek, dan neraca. Nah, apa sih timbangan ini fungsinya? Apa fungsi dari setiap timbangan ini? Oke, kita akan mengenal macam-macam timbangan dan fungsinya. Untuk yang pertama, Missy Is akan menjelaskan mengenai timbangan bebek. Apa sih itu timbangan bebek? Untuk contoh timbangan yang pertama adalah timbangan bebek.
Ini disebut timbangan bebek, teman-teman. Mungkin teman-teman belum pernah melihatnya atau mungkin pernah. Ya, teman-teman bisa melihat timbangan bebek ini di pasar-pasar tradisional karena kebanyakan para pedagang di pasar tradisional masih menggunakan timbangan bebek ini. Oke, sekarang kita akan mengetahui fungsi dari timbangan bebek ini untuk apa sih? Untuk menimbang apa? Ya, untuk menimbang buah-buahan, sayur-sayuran, ini seperti jeruk, wortel, pisang, ada juga cabai merah. Nah, ini digunakan untuk menimbang benda yang agak berat ya. Nah, contohnya tadi ada jeruk dan sayuran yang lainnya. Nah, bagaimana sih cara menggunakan timbangan bebek ini? Nah, kita akan belajar dengan menggunakan satuan baku ya. Untuk timbangan bebek ini yang digunakan adalah kilogram ya. Nah, teman-teman, ini disebut biji timbangan. Biji timbangan ini dijadikan sebagai penyeimbang berat benda yang akan kita timbang. Nah, kita akan coba ya melakukannya. Nah, ini namanya biji timbangan 1 kg. Kemudian ini ada 500 gram yang lebih kecil. Nah, ada lagi yang lebih kecil, ini 200 gram. Kemudian ini 100 gram. Dan ini 50 gram, lebih kecil lagi. Oke, cara menggunakannya seperti apa, Miss? Nah, Miss Is akan coba. Teman-teman juga boleh coba ya, tapi mungkin di rumah tidak ada timbangan bebek, berarti nanti kita akan menggunakan timbangan yang lain. Pertama-tama kalian simpan bendanya atau benda yang akan kalian timbang ya. Nah, dimasukkan ke dalam wadah ini. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui berat dari jeruk ini ya? Nah, menggunakan biji timbangan, teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman 6 buah jeruk ini berapa ya beratnya? 5 kilo? 6 kilo? Atau mungkinkah 20 kilo? Oh, kita coba menggunakan biji timbangan. Nah, dengan 500 gram. Betul nggak ya beratnya 500 gram? Jadi, jika posisi timbangannya seimbang itu di tengah-tengah sama, artinya berat benda ini 500 gram. Tapi jika ternyata jeruk ini ada dalam posisi di bawah, artinya bukan 500 gram beratnya. Berapa ya? Oke, kita coba menggunakan 1 kilogram. Betul nggak ya jeruk ini beratnya 1 kilogram? Wah, ternyata berat jeruk ini 1 kilogram, teman-teman. Ya, karena posisinya seimbang antara biji timbangan dan jeruknya, berat jeruknya. Oke, seperti itu ya teman-teman, menggunakan biji timbangan dan memasukkan bendanya ke dalam timbangan ini. Untuk contoh timbangan yang kedua, di sini Miss Is mempunyai timbangan kue. Teman-teman bisa melakukannya di rumah ya, kegiatan ini. Oke, bagaimana sih cara menggunakan timbangan kue ini? Ya, cara menggunakannya adalah dengan cara menyimpan benda yang akan kita timbang di atas mangkuk timbangan ini ya. Di sini Miss Is mempunyai tepung ya, tepung terigu ya. Fungsi dari timbangan ini untuk menimbang benda-benda yang tidak terlalu berat ya teman-teman, seperti bahan-bahan kue ya, contohnya tepung terigu, ada juga gula, mentega, telur dan lainnya. Nah, ketika teman-teman menyimpan bendanya di atas timbangan ini, nah kita bisa mengetahui beratnya dari jarum timbangannya. Ketika jarum timbangannya berhenti, artinya menunjukkan berat dari benda tersebut ya. Ini ada di angka 1 kilogram atau disebut juga 1000 gram ya. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi berat dari tepung terigu ini adalah 1 kilogram. Nah, di sini Miss Is juga mempunyai mentega nih. Kira-kira berapa ya berat dari mentega ini? 2 kilogram. Wow, atau mungkin juga 10 kilogram? Wah, tidak bisa diperkirakan seperti itu ya teman-teman.
karena dengan menggunakan timbangan ini jumlahnya sudah pasti ya. Teman-teman pasti di rumah sering membantu Bunda ya ketika membuat kue, seperti membuat kue bolu ya, cupcake atau yang lainnya. Pasti Bunda membutuhkan timbangan ini agar jumlah takarannya sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Biasanya Bunda melihat resep ya teman-teman. Di situ tertulis misalkan dibutuhkan 200 gram mentega, 500 gram tepung terigu. Nah, menggunakan timbangan kue ini ya, kita lihat nih teman-teman, berapa ya berat dari mentega ini. Nah, jarumnya bergerak lalu berhenti di angka 200 ya, artinya berat dari mentega ini adalah 200 gram. Oke, itulah fungsi dari timbangan kue, yaitu untuk menimbang ya bahan-bahan kue dan benda lainnya yang tidak terlalu berat dengan menggunakan satuan beratnya adalah gram ataupun kilogram. Nah, kalau yang ini teman-teman pasti sudah tahu ya, timbangan apa sih namanya? Ya, betul sekali. Ini adalah timbangan badan ya. Cara menggunakan timbangan ini adalah dengan menaiki ya, menaiki timbangan ini. Jadi kita naik, lalu nanti jarumnya akan menunjukkan di angka ya, di angka-angka tertentu sesuai dengan berat badan kita. Oh iya, untuk satuan beratnya timbangan badan ini menggunakan kilogram ya. Satuan berat yang digunakan untuk timbangan badan ini adalah kilogram. Contoh, berat kamu 30 kg, nanti angkanya akan ada di jarumnya, ada di angka 30 ya. Oke, seperti itu cara menggunakan timbangan badan yang fungsinya untuk mengetahui berat badan. Oke teman-teman, itu penjelasan mengenai timbangan badan. Nah, bagaimana teman-teman? Teman-teman sudah mengetahui ya timbangan bebek dan timbangan kue. Sekarang Miss Is punya timbangan apa nih? Ya, ini disebut neraca. Neraca ini digunakan untuk menimbang perhiasan. Neraca digunakan untuk menimbang perhiasan. Ada perhiasan emas, perak, dan lainnya. Nah, di sini Miss Is menggunakan 2 cincin ya. Cara menggunakan neraca ini adalah menyimpan perhiasannya di sini ya. Kemudian bagaimana kita dapat mengetahui berat dari 2 cincin ini? Dengan cara menggerakkan. Nah, ini yang kita gerakkan teman-teman. Kalau dalam timbangan bebek disebut biji timbangan ya. Nah, kita gerakkan. Oh, ternyata ini terlalu berat teman-teman ya. Jadi posisinya harus seimbang, harus di tengah-tengah ya, lurus seperti ini. Nah, kalau sekarang kan masih berat di sini nih ya, masih di bagian perhiasan ini. Nah, sekarang kita geser yang lebih kecil teman-teman. Di sini tuh ada angka-angkanya nih teman-teman ya. Di sini ada angka 1 sampai dengan 110 gram. Di sini ada angka-angka yang lebih besarnya lagi ya. Yuk kita geser agar kita mengetahui berapa sih berat dari kedua cincin ini. Apakah 3 gram? Oh iya teman-teman, dalam neraca ya, timbangan neraca satuan beratnya adalah gram ya. Tetapi kalau lebih dari 1000 gram bisa juga kilogram ya. Nah, kita geser lagi teman-teman. Apakah 5 gram? Oh bukan, belum seimbang teman-teman, masih berat ke bagian cincinnya. Nah, apakah 6 gram? Oh bukan juga, masih kurang. Kita geser lagi. Oh, kita geser lagi. Sekarang udah mulai seimbang nih teman-teman. Berat dari kedua cincin ini adalah 6 gram karena ada tepat di angka 6. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ya, berarti berat dari cincin ini adalah 6 gram. Oke, seperti itu ya cara menggunakan neraca yang berfungsi untuk menimbang berat dari perhiasan. Nah, teman-teman, untuk contoh timbangan yang terakhir adalah timbangan digital. Ya, timbangan digital ini digunakan
untuk berbagai macam berat benda ya. Nah, biasanya tukang sayur ataupun pedagang buah-buahan, pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang daging sekarang lebih banyak menggunakan timbangan digital. Mungkin karena lebih praktis ya, tidak seperti timbangan bebek ya yang berat dan memerlukan biji timbangan. Kalau timbangan digital ini sudah berupa angka-angka ya. Nah, teman-teman, cara menggunakannya sama seperti timbangan kue, seperti neraca, dengan menyimpan bendanya ya, bendanya disimpan, lalu nanti akan keluar angka yang sesuai dengan berat benda yang kita timbang ya. Seperti itu penjelasan mengenai timbangan digital yang fungsinya untuk menimbang berbagai macam benda ya. Biasanya para pedagang menggunakan timbangan digital ini untuk mengetahui berat sayuran, buah-buahan, bisa juga bahan kue ataupun ikan dan daging seperti itu ya. Oke teman-teman, ada 5 macam timbangan yang kita pelajari hari ini. 1, timbangan bebek, kedua timbangan kue, ketiga neraca, lalu timbangan badan, dan terakhir adalah timbangan digital. Nah teman-teman, semua macam-macam timbangan ini digunakan agar hasilnya atau jumlah beratnya sama. Maksudnya apa? Ya, ketika satu penjual atau satu pedagang menggunakan timbangan, pasti hasilnya akan sama ya. Berbeda jika hanya dengan perkiraan saja ya. Jadi tidak bisa kurang ataupun lebih karena sudah sesuai dengan yang ditunjukkan dalam timbangan tersebut. Baiklah, bagaimana teman-teman pembelajaran kita hari ini? Seru ya? That's good. Terima kasih ya teman-teman sudah menyiapkan bahan-bahan atau media yang kita gunakan dalam percobaan kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai alat ukur benda, alat ukur berat benda, yaitu menggunakan timbangan. Ya, timbangan yang kita gunakan ada timbangan bebek, ada timbangan kue, timbangan digital, neraca, dan timbangan badan. Kalian juga sudah belajar mengenai satuan berat benda, yaitu kilogram, gram, dan ons. Baiklah teman-teman, setelah ini teman-teman mengerjakan tugas yang sudah Miss Is berikan. Kerjakan dengan teliti dan tetap semangat belajar, meskipun kalian belajar dari rumah. Okay, before we close our lesson today, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Okay, don't forget, stay at home, keep your healthy. See you next week. Misi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.